kasih Pak Bambang Sutrisno atas sambutannya yang panjang yang memberikan gelora kita untuk selalu semangat untuk bela negara. Bapak Ibu dan peserta didikan pendahuluan bela negara secara langsung maupun virtual, kita menginjak acara inti pada siang hari ini, yaitu pemberian materi. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ade Ardiansyah ST SHMH dengan materi wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Jadi nanti aturannya setelah Pak Ade Ardiansyah menyampaikan materi, kemudian nanti kita tunggu peserta secara langsung atau chat di situ untuk menanyakan apa-apa yang perlu ditanyakan setelah pemberian materi. Jadi nanti yang pertama Pak Ade menyampaikan materi, setelah selesai kemudian ditunggu ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, dan setelah selesai kemudian berikutnya pemateri yang kedua Pak Parti SPDMM yang nanti akan memberikan materi nilai-nilai bela negara. Jadi seperti itu pelaksanaan pendidikan pendahuluan bela negara pada siang hari ini. Kepada Bapak Ade Ardiansyah ST SHMA dipersilakan. Mas, mau di itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bela negara. Salam. Salam bela negara. Salam. Salam bela negara. Salam bela negara. Ya, terima kasih. Selamat siang pada hadirin semua peserta PPBN Korps Mahadipa Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Korps Mahadipa Kota Semarang dan SMA Kesatria 1 Semarang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Korps Mahadipa, Kepala Sekolah SMA Kesatria 1 Semarang, dan Ketua DPD RI Bapak Insinyur Bambang Sutrisno. Materi ini saya akan menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, bangsa adalah suatu kumpulan manusia yang tidak sama asal-usulnya serta tidak serupa sifat-sifatnya. Bangsa Indonesia sendiri merupakan kumpulan dari beberapa suku bangsa, hampir 200 suku bangsa, dengan 1.200 tapak budayanya yang mendiami 13.604 pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luasnya kurang lebih hampir 1.922.570 km persegi. Proses lahirnya sebuah negara Indonesia, mungkin kita harus tahu, Indonesia karena ada pergerakan pemuda Indonesia pada 1908 dengan sebangsaan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Bung Tomo dengan organisasi pemudanya yang berasal dari beberapa daerah, suku, agama, dan ras. Akhirnya 1928 karena kesukuan tadi sepakat mengadakan Kongres Pemuda 1928 dengan ikrar, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Akhirnya di 1945 lahirlah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, merupakan proses awal pembangunan nilai-nilai berbangsa dan berdemokrasi bangsa Indonesia. Yaitu tadi kita lihat tanggal 20 Mei 1928 dengan kebangkitan nasional bahwa pemuda Indonesia sepakat dengan kebangsaannya
28 Oktober 1928. Ya tadi yang sepakat dengan 3 ikrarnya, berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Pada 1 Juni 1945 sepakat rumusan ideologi Pancasila dilahirkan. 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 18 Agustus menyatakan Pancasila sebagai negara, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Proses lahirnya sebuah negara bangsa Indonesia, George Samuel Wilson L. pada Journal of Indian Archipelago dan Eastern Asia pada volume 4 tahun 1850 dalam artikelnya di halaman 46 dan 74 mengajukan nama Indonesia sebagai nama pengganti Hindia Belanda. Jadi dulu bangsa kita itu karena dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Belanda kenapa ke Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak rempah-rempahnya. Dengan VOC-nya, yaitu perusahaan dagangnya, dia datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah tersebut. Dan dengan beberapa undang-undang yang dia bawa ke Indonesia, sampai akhirnya Indonesia, undang-undangnya sampai hari ini pun masih menggunakan undang-undang negara Belanda. Yang mungkin negara kita dalam waktu dekat juga akan merubah itu semua sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pada majalah yang sama juga di halaman 252 dan 347 ada Archaeology of Indian Archipelago, James Richard Logan memilih nama akhirnya menjadi Indonesia. Nama Indonesia pertama kali digunakan oleh Suwardi Suryadiningrat atau yang kita sebut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ketika mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesia First Bureau saat dibuang di Belanda tahun 1913. Akhirnya wawasan kebangsaan yaitu suatu kesamaan cara pandang ke dalam inward looking dan keluar dari suatu bangsa mengenai berbagai permasalahan di bidang Ispolexekus Harkam dengan segala dimensinya yang bervariabel, jumlahnya tidak terhingga. Pandangan proaktif untuk membangun bangsa sebagai bangsa yang mandiri dan mampu mengembangkan moral, karakter, impact dalam bingkai persatuan dan kesatuan, keunggulan yang tangguh dalam percaturan global. Untuk membangun wawasan kebangsaan sebagai anak bangsa, harus adanya ikatan kokoh antara anak bangsa. Seperti awalnya kita berdirinya perjuangan kebangsaan kita, yang tidak lagi membedakan suku, agama, ras, dan maupun golongan. Saling membantu sesama komponen anak bangsa dalam cita-cita bersama. Tidak membangun primordialisme dan eksklusivisme. Membangun kebersamaan. Berpikir jauh ke depan untuk menuju kemandirian. Mana wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna. Wawasan kebangsaan mengamankan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan yang keselamatan bangsa negara di Indonesia, kepentingan pribadi maupun golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan di Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Kalau kita lihat di lambang negara kita, burung Garuda, di situ ada kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda 142. Karena kepulauan kita cukup banyak, dari Sabang sampai Merauke, dengan dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak lagi membeda-bedakan suku bangsa, tapi kita satu, negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misi-misinya. Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna. Wawasan kebangsaan memaknakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Seperti yang kita tahu, karena banyaknya pulau kita dan banyaknya suku bangsa kita dengan beragam etnis, budaya, karena Bhinneka Tunggal Ika lah kita bisa bersatu sampai hari ini.
Wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat pada taoisme yang licik dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila. Bangsa Indonesia telah berhasil merintis dalam menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah menjaga ketertiban dunia. Dengan apa? Tentara Nasional Indonesia dan polisi negara Republik Indonesia berpartisipasi untuk ikut perdamaian dunia dengan delegasi-delegasi pasukan Garuda, baik ke Kongo, ke Bosnia, ke Libanon. Itu adalah salah satu bentuk bangsa Indonesia ikut untuk memperdamaikan dunia. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta mensejahterakan lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Seperti semboyan pemimpin kita hari ini. Dengan teknologi yang sudah berkembang, hari ini bukan hanya 4.0, bahkan sudah 5.0, Indonesia akan mengejar itu. Makanya dalam tema hari ini, wawasan kebangsaan, pendidikan kedaulatan bela negara, supaya pemuda-pemuda Indonesia ikut bela negara untuk majukan Indonesia menjadi sumber daya manusia yang unggul di segala bidang. Aktualisasi makna wawasan kebangsaan, harapannya aparatur pemerintah merupakan penopang utama tegaknya wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat. Karena hari ini masyarakat kita selalu berpandangan kalau aparatur itu merupakan contoh, pemerintah yang mengatur negara itu adalah contoh dari masyarakat. Karena apa? Walaupun sekarang masyarakat menuntut kesejahteraan, tetapi apabila ada aparaturnya yang tidak bisa mengasih contoh, akhirnya hari ini apa? Dengan adanya media sosial, mudah sekali rakyat kita menilai, oh itu tidak baik, oh itu baik. Tetapi kita terus butuh panutan aparatur yang baik dan bisa mengayomi masyarakat kita. Aparatur pemerintah juga berperan sebagai penyemai penumbuh semangat kebersamaan di kalangan masyarakat dalam melanjutkan estafet pembangunan dan perjuangan bangsa kita. Wawasan kebangsaan usaha untuk menentukan nasionalisme dan rasa kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Usaha wawasan kebangsaan yaitu meningkatkan nasionalisme, rasa kebangsaan, dan bersatu berdaulat dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Munculnya secara bertahap pada diri seseorang melalui pembiasaan seperti menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari konflik dan perilaku diskriminatif sesama warga negara, saling menghargai dan saling menghormati, serta tolong menolong. Untuk dapat mengaktualisasi wawasan kebangsaan dengan baik, perlu pemahaman tiga konsep utama sebagai fondasi dan pilar penyangga yang dapat berdiri tegak kokohnya wawasan kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan contohnya refleksi dari rasa memiliki sense of belong. Ya, karena kita sama-sama bangsa Indonesia, kita memiliki bangsa Indonesia. Walaupun seperti hari ini kita lihat dengan terjadinya tragedi, bencana alam, bahkan bencana pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang baru saja kena musibah, akhirnya anak bangsa yang dipimpin oleh Panglima TNI dan polisi serta Basarnas dan segenap golongan bangsa yang lain, yaitu juga ada Basarnas dari resimen mahasiswa yang ikut juga ambil bagian untuk menolong, untuk mencari korban tersebut. Begitu juga korban tanah longsor yang terjadi di Jawa Barat, yang bahkan korbannya bukan hanya masyarakat biasa, tapi ada beberapa aparat pemerintahan kita dari Koramil yang menjadi korban juga. Di situ semua anak bangsa terjun karena merasa memiliki dan ikut terjun membantu untuk meringankan para korban dan juga menyelamatkan korban yang masih bisa terselamatkan. Yaitu paham kebangsaan, yang kedua pemahaman tentang keberadaan jati diri seseorang atau kelompok sebagai satu bangsa, cara memandang dirinya, bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, semangat kebangsaan, yaitu perpaduan sinergi antara rasa kebangsaan dan paham kebangsaan.
Untuk memperkuat jati diri, jawab tantangan global yaitu jati diri bangsa, yaitu pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep prinsip dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, dinamis, dan ideologis nasional. Dalam rangka globalisasi, proses tatanan masyarakat yang dunia tidak mengenal wilayah. Indonesia sudah mendatangani ikutnya globalisasi. Globalisasi tidak bisa kita hindari. Otomatis kita harus siap menghadapi globalisasi dengan teknologi yang ada. Kalau dulu kita berbicara, hari ini dunia sudah bisa dalam genggaman. Kita lihat anak-anak kita, bahkan seluruh anak yang masih balita pun sudah punya handphone, di mana handphone itu sudah tersambung dengan satelit yang bisa melihat kondisi dunia pada saat ini. Sisi positif pengaruh globalisasi. Globalisasi mendorong timbulnya kesadaran aparatur pemerintah dan memacu semangat belajar agar tidak ketinggalan di era globalisasi. Jadi mungkin di dalam pendidikan kita pun, guru-guru yang ada di Indonesia ini sudah mengajarkan bagaimana makna globalisasi dan kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi. Karena bukan lagi profesional yang ada di Indonesia saja yang bisa mencari rezeki di Indonesia, tapi orang luar pun sudah bisa dengan regulasi dari pemerintah. Sisi negatif pengaruh globalisasi yaitu sikap aparatur yang menerima mentah semua informasi dan budaya yang dibawa globalisasi tanpa dipilah mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan sehingga terhanyut dalam pusaran yang merugikan. Jadi dengan adanya globalisasi, tadi yang saya katakan, dunia sudah dalam genggaman. Dan apabila tidak kita barengi dengan literasi, kita akan termakan oleh hoax. Makanya literasi juga penting untuk kita menghadapi informasi-informasi dari media sosial. Walaupun hari ini banyak anak-anak milenial yang sudah menularkan, menginformasikan informasi yang baik dan bisa bersejukkan antara anak bangsa. Bagaimana kondisi bangsa dan negara kita Indonesia sekarang ini? Secara demografi, jumlah penduduk dan penyebaran tadi dengan beberapa pulau penduduk kita nantinya di tahun 2045 Indonesia akan mendapat bonus demografi yang cukup sangat banyak sekali, yaitu banyaknya usia-usia muda yang sudah siap bekerja. Oleh karenanya harus ada potensi kualitas sumber daya manusia yang sangat unggul, angkatan kerja, lapangan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan juga akan menyebab salah satu sebab dari demografi. Karena apabila kita sumber daya manusianya tidak bisa diandalkan. Yaitu kita lihat di beberapa kepulauan kita stabilitas nasional. Dengan bonus demografi ini mempengaruhi stabilitas nasional. Sumber daya alam contohnya yaitu potensi sumber daya alam, pengelolaan, kemampuan sumber daya alam, kemampuan dana, illegal logging, fishing dan mining. Hal-hal ini yang illegal logging, fishing dan mining ini apabila terus berlanjut itu akan merugikan pendapatan negara kita. Makanya walaupun illegal logging itu selain merugikan pendapatan negara juga merugikan lingkungan negara kita. Karena negara kita merupakan salah satu jantung atau paru-paru dunia. Karena Indonesia merupakan negara tropis yang punya pohon-pohon besar yang bisa menghasilkan O2 yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Secara ideologi, kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Hari ini, ideologi kita yang sudah kita sepakati sejak 18 Agustus 1945 karena adanya globalisasi terpengaruh. Kecenderungan ke depannya pengaruh terhadap politik, yaitu politik hubungan kelembagaan antara partai politik, terutama dalam pilkada, dengan adanya otonomi daerah juga, sehingga pemerintah pusat juga, karena ada otonomi daerah, pemimpin daerah itu kadang-kadang tidak mau mendengarkan himbauan dari pemerintah pusat, karena dia merasa raja kecil. Sebenarnya bukan itu, sesuai dengan undang-undang kita, hanya pendelegasian saja, tetapi kebijakan adalah karena negara kita adalah
negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan presidensial, jadi semuanya adalah kebijakan presiden, bukan kebijakan sendiri-sendiri. Walaupun memang secara demokrasi pemimpin daerah kita dipimpin sesuai dengan wilayah, sesuai dengan Pancasila, sila keempat yaitu musyawarah yang adil dan beradil. Pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam bidang ekonomi, sembako, minyak dunia, investasi, pajak, BUMN, energi, pemborosan dan kebocoran. Nah, kecenderungan kedepannya seperti itu. Energi kita juga hari ini kita sudah konversi. Jadi kita tidak hanya mengandalkan sumber daya mineral yang ada di dalam bumi, terutama minyak. Kita berkonversi. Minyak kita pun juga dibuat bukan hanya dari dalam bumi yang diambil, tapi bisa diambil dari minyak nabati. Seperti contohnya solar. Solar sudah di blending hari ini dengan ada biosolar 30. Bahkan mungkin kedepannya harapan dari pemerintah akan adanya biosolar 100, yaitu full murni dari nabati, bukan hanya dari dalam bumi. Dari sosial budaya, pengaruh sosial budaya, pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan itu menyebabkan juga hancurnya negara kita. Terutama yang apabila kita miskin, pengangguran, kadang-kadang banyak orang-orang lari untuk menghilangkan masalah tersebut dengan narkoba. Kalau kita lihat narkoba hari ini sudah masuk ke Indonesia, kalau dulu mungkin tahun 98 itu narkoba hanya sedikit saja, bisa dihitung jari. Tetapi hari ini dengan adanya BNN juga sudah puluhan ton narkoba masuk ke Indonesia, yang notabene itu bisa merusak seluruh anak bangsa kita. Bukan anak bangsa, bahkan juga sudah masuk ke aparatur negara yang menggunakan narkoba. Dampak bencana alam, banjir, gagal panen, serangan hama dan wabah menambah beban penderitaan masyarakat. Dampak globalisasi berpengaruh terhadap ketahanan budaya, degradasi moral, menurunnya ikatan sosial, beserta budaya, mementingkan kepentingan pribadi. Aspirasi masyarakat dan penanganan masalahnya yaitu menimbulkan sikap apatisme, aspirasi paksa, dan tindakan brutal dan anarkis. Kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang anarkis kita lihat dipertontonkan hari ini dengan adanya media sosial, dan kalian juga media televisi menayangkan hal tersebut. Yang notabene tadi globalisasi mempertontonkan itu semua. Mungkin dengan program ini harapan kami kesadaran akan bela negara kaum milenial bisa teratasi. Pertahanan keamanan dengan adanya daerah konflik seperti di Indonesia, daerah konflik daerah Papua, KKB yang semuanya ditangani oleh Polri, dan juga ada teroris yang baru-baru ini mungkin kita lihat di Kepulauan Sulawesi, ya tertangkap beberapa teroris, bahkan ada di Jawa juga. Itu merupakan daerah konflik bisa mengganggu keamanan bangsa kita, gangguan keamanan laut dengan adanya pencurian illegal fishing, gangguan keamanan udara. Kalau kita lihat baru-baru ini ada drone dari negara luar yang sudah masuk ke negara kita, itu merupakan gangguan. Terus perbatasan dan pulau kecil terluar, seperti mungkin yang di tahun 2000, kepulauan terluar kita, Lika dan di Kalimantan itu, karena kita juga tidak mudah untuk mengawasinya, sehingga perbatasan kita dicaplok, diakui oleh negara lain. Mungkin juga yang di tahun 2000 juga Timur Timur yang dulu sudah bergabung ke negara kita akhirnya lepas karena kesepakatan dari rakyat itu. Tapi hari ini kita lihat mereka cukup menyesal tidak bergabung ke Indonesia. Nah, tapi banyak anak bangsa dari Timur Timur yang bergabung tetap cinta kepada NKRI. Secara internal, gangguan internal yaitu harga sembako, pemborosan kebocoran, kriminalitas. Kita lihat kriminalitas ini dengan kondisi pandemi ini banyak orang-orang yang sudah berpikiran
minim karena apa? Mereka merasa perekonomian susah akan buat kriminal. Terus perekonomian, kerusuhan, mungkin kerusuhan kita lihat juga karena kita sering didikotomi kelompok-kelompok kecil dan saling dibobong-bobong, istilahnya apa, disemangati untuk serah berkelahi. Karena kita tahu di tahun 98 sebenarnya negara kita adalah negara yang sangat ditakuti oleh negara lain karena tadi toleransi baik segala toleransi beragama, toleransi berbudaya, bahkan semuanya. Tanda-tanda kehancuran bangsa dan negara. Tidak berperannya ideologi sebagai pemersatu bangsa, konflik elit yang berkepanjangan, krisis ekonomi yang tidak terselesaikan, bangkitnya semangat tribalisme yang berlebihan, udarnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme, hancurnya soliditas angkatan bersenjata. Lalu apa yang harus kita perbuat? Hasrat untuk berubah. Sebuah puisi Angga Bishop, ketika aku masih muda dan bebas untuk berhayal, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-citaku agak kusederhanakan. Dan kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku saja, namun tampaknya itu pun tidak berhasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku saja, karena mereka adalah orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya, mereka pun tidak dapat berubah. Dan kini sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama aku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluarga. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan dapat mengubah dunia. Lakukan yang terbaik bagi Indonesia. Perlu diingat bersama-sama bahwa bangsa Indonesia adalah karena adanya Sumpah Pemuda. Negara Indonesia adalah karenanya ada Pancasila. Mantapkan wawasan kebangsaan dan cita tanah air untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Konsensus berbangsa bangsa Indonesia yaitu ada 4, Pancasila dengan 5 silanya dan 32 butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sabang sampai Pulau Miangas, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ingkari Sumpah Pemuda 1928. Jangan tinggalkan Pancasila dan jangan alergi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian paparan saya. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Silakan yang ingin bertanya. Alim untuk dibantu. Monggo yang virtual. Belum kelihatan. Alim dibantu untuk yang mau bertanya. Kayaknya kok ada satu saja. Ya, dilanjutkan dulu materi berikutnya, mungkin nanti baru digabung. Oh, baiklah Bapak, nih, tidak apa-apa. Ya, sambil menunggu mereka. Ambil, oke, ya. Matur nuwun. Siap, nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Ade Ardiansyah. Kita lanjut.